Kekuatan roh versus dengan kekuatan jiwa. Pada bagian ini, kita masih membahas topik yang telah kita singgung, yaitu kekuatan tersembunyi dalam jiwa. Apa yang bisa dilakukan pada zaman ini dan bagaimana mengetahui bahwa sesuatu itu milik Allah atau bukan milik Allah. Terlebih dulu mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang tanda-tanda akhir zaman dan tanda-tanda kedatangan Tuhan sebagai berikut. Matius pasal 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat Alkitab di atas menunjukkan kepada kita ciri-ciri khusus pada masa kesusahan besar. Selama masa itu akan terjadi tanda-tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat sebelum kedatangan Tuhan. Ada banyak mukjizat yang tercatat dalam Alkitab dan hal tersebut sangat mistika dan penting sekali. Orang Kristen perlu terus bertumbuh dalam beberapa hal di dalam Kristus. Yang pertama, setelah seseorang beroleh selamat, ia harus rajin membaca Alkitab agar memiliki pengenalan yang mendalam tentang firman Allah dalam Alkitab. Yang kedua, ia harus mau tumbuh dalam kehidupan rohani di dalam Dia. Yang ketiga, ia harus punya semangat yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil dan memenangkan jiwa bagi Kristen. Dan yang keempat, ia harus semakin cinta kepada Tuhan Yesus yang diwujudkan dalam kehidupan gereja yang saling mengasihi, saling berbagi dalam wujud kehidupan Kristen dalam sehari-hari. Selain daripada itu, ada juga untuk menjadi orang Kristen yang bisa dikatakan sempurna haruslah memenuhi 4 perkara, yaitu pertama, harus memiliki pengetahuan Alkitab. Kedua, harus menuntut kehidupan rohani yang lebih kaya, lebih dalam, lebih kudus, dan lebih indah sempurna. Yang ketiga, harus bergairah dalam pekerjaan. Dan yang keempat, harus belajar memiliki satu doa yang beriman kepada Allah, bersandar kepada Allah, mendapatkan jawaban Allah, dan melihat perbuatan Allah yang ajaib. Sekarang saya akan memberikan beberapa contoh-contoh yang membantu kita memahami apakah suatu gejala itu demonstrasi kekuatan rohani atau kekuatan tersembunyi dalam jiwa. Ialah sebagai berikut. Contoh ke-1, penginjilan pribadi. Contoh kedua, ibadah kebangunan rohani. Contoh ketiga, menyanyi. Contoh keempat, pemahaman Alkitab. Contoh kelima, sukacita. Contoh keenam, penglihatan dan pimpin. Dan contoh ketujuh, pencurahan Roh Kudus. Setelah itu, ada juga teladan Tuhan kepada umat Kristen bagi kita semua, di mana terdapat dalam Yohanes pasal 5 ayat 19. Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa,
itu juga yang dikerjakan anak-anak. Demikian, sekian dan terima kasih.